Kementerian Kesehatan menginstruksikan semua tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan seperti apotek untuk sementara menyetop pemberian obat sirup pada anak dan juga balita sampai nantinya ada hasil penelitian dari Kemenkes dan juga BPOM. Ini merupakan upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak karena diduga ini penyebabnya adalah kandungan-kandungan dalam obat dalam bentuk sirup tersebut. Dan ada sejumlah merek yang sudah dirilis apa saja yang diduga mengandung kandungan tersebut. Dan kita akan langsung berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Bapak Muhammad Syahril. Selamat malam Pak Syahril, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat malam Mbak Mais. Iya Pak, selamat malam para pemirsa semuanya. Iya Pak Syahril, salam sehat Pak. Ini menjadi satu hal yang dikhawatirkan sekali oleh sejumlah pihak. Mungkin kita akan mulai dengan perkembangan terlebih dahulu penelusuran dari penelitian Kemenkes dan juga BPOM seperti apa Pak Syahril? Merek-merek apa saja yang kemudian dinyatakan belum aman atau tidak aman untuk dikonsumsi saat ini? Oke, terima kasih. Jadi kejadian ini yang sangat viral dalam beberapa hari ini merupakan keprihatinan bersama ya bangsa kita ya. Baik terhadap jumlah kasus maupun kematian dan juga berdampak kepada obat ya. Nah, kami ingin menyampaikan dulu ya, jadi gagal ginjal akut ini salah satu penyebabnya karena adanya intoksikasi ya, atau keracunan di makanan, minuman atau obat-obatan yang dikonsumsi ya, di selain infeksi maupun dehidrasi. Nah, dalam penelitian awal sudah ditemukan oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, tetapi ini belum selesai, akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Ada dugaan zat-zat ya senyawa yang ada di obat sirup atau obat cair itu mengandung campuran yang bisa menyebabkan keracunan tadi. Ini berkaca atau belajar dari Gambia, Afrika Barat, di mana kasus kematian gagal ginjal pada anak juga berhubungan dengan obat yang dikonsumsi mengandung dietil glikol maupun etilen glikol. Nah, sehingga di Gambia itu melarang peredaran itu dan menyetop termasuk impor obat itu. Tapi obat itu tidak ada beredar di Indonesia dengan jenis yang sama. Hanya saja campurannya yang menyebabkan obat itu menjadi sirup sebagai pengencer, itu juga ada kandungan dietilen glikol maupun etilen glikol. Nah, untuk itu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengambil langkah konservatif untuk mencegah tambahnya anak-anak yang sakit bahkan meninggal. Ini adalah upaya dalam menyelamatkan anak-anak kita dengan maksud jangan terjadi korban lebih lanjut. Ya, nah, sementara penelitian tetap berjalan, Mbak ya. Nah, larangan penggunaan ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu melarang penggunaan ya kepada tenaga kesehatan. Jangan dulu pakai obat-obat ini karena ada kemungkinan dugaan menyebabkan intoksikasi tadi. Begitu juga kepada apotek kita minta untuk tidak menjual dulu obat-obat itu sementara sampai penelitian nanti akan diumumkan lebih lanjut. Oke, Pak, tapi kalau kita bicara tadi adanya kandungan etilen glikol dan dietilen glikol, itu sebenarnya berarti satu bentuk kecolongan hingga akhirnya ada dua kandungan tersebut yang nilainya di luar batas atau seperti apa, Pak? Jadi memang dietilen glikol dan etilen glikol ini adalah zat yang berbahaya ya, yang mengandung satu zat yang dapat menyebabkan intoksikasi. Hanya saja, tentu saja ada pengaturan kadar-kadar yang dibolehkan dan kadar-kadar yang tidak dibolehkan. Nah, inilah ranah dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Minuman. Karena badan inilah yang memberikan kajian-kajian untuk memberikan izin peredaran, izin produksi bagi perusahaan dan sekaligus mengawasi ya sama obat itu beredar, apakah zat-zat itu tetap aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat-obat tersebut. Oke, sejauh ini kalau kita bicara soal perkembangan dari kedua kandungan ini, batas amannya sebenarnya seperti apa, Pak? Nah, ini secara teknis sekali, ini ada di Badan POM ya. Saya kira kami tidak akan menyampaikan itu. Memang sudah ada aturan kadar-kadar dan presentasi
semua zat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Oke, penelusurannya saat ini berfokus pada apa Pak Syahril kalau boleh tahu? Nah, jadi penelusurannya yang pertama dari surveillance namanya ya. Jadi semua pasien-pasien termasuk yang meninggal itu diadakan surveillance ya, penyelidikan epidemiologi oleh tenaga-tenaga kesehatan untuk mengetahui riwayat penyakit sekaligus riwayat-riwayat obat-obat apa yang dikonsumsi sebelum dia sakit atau sebelum dia meninggal. Itu satu, kita fokus itu. Nah, ini sudah dikumpulkan dari sekian pasien maupun yang sudah meninggal maupun yang masih dirawat. Dan inilah yang dikaji oleh kita, oleh Kementerian Kesehatan, bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian juga dari farmakolog, sekaligus dari Badan POM. Nah, tentu saja kita akan juga menyelidiki ada nggak kemungkinan penyebab-penyebab lain selain kandungan obat tadi. Jadi ethylene glycol maupun diethylene bukan obat ya, tapi campuran. Oke, dengan adanya campuran ethylene glycol dan juga diethylene glycol yang kemudian menyebabkan intoksikasi gitu ya. Dalam halnya ini menyebabkan juga gagal ginjal akut, diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal akut pada anak begitu Pak Syahril. Kalau secara data Kemenkes ini sebenarnya sudah ditemukan atau terdeteksi itu sejak kapan sih Pak? Apakah ini artinya luput pengawasan dari BPOM terkait dengan adanya kandungan-kandungan ini hingga akhirnya obat dijual bebas, dikonsumsi dan berdampak fatal, Pak? Jadi memang untuk produksi, distribusi atau peredaran dan penjualan itu ada di Badan POM ya. Nah, untuk di Kementerian Kesehatan ada sebagai pengguna. Nah, baru kita lakukan pengkajian lebih dalam, begitu adanya peningkatan kasus termasuk juga banyaknya anak-anak yang meninggal yang karena gagal ginjal ini. Itu dilakukan penelitian sehingga kita menjurus salah satu dugaannya adalah konsumsi obat yang mengandung kedua bahan tersebut. Oke, selanjutnya kalau sudah ada pelarangan begitu ya Pak ya terhadap konsumsi obat-obatan, obat sirup ini yang diduga memang mengandung kandungan tersebut hingga akhirnya menyebabkan dugaannya penyakit gagal ginjal akut pada anak. Ketika kemudian seorang anak sakit, apa kemudian imbauan Kemenkes yang bisa disampaikan kepada pihak orang tua dan juga pihak dokter begitu untuk memastikan bahwa pengobatannya masih tetap bisa berjalan Pak? Sebagai alternatif obat mungkin? Oke, mulai saat ini, mulai kemarin itu pelarangannya adalah sementara ya, ditujukan kepada seluruh dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kepada apotek. Nah, tunggu hasil penelitian nanti, apapun hasilnya akan kita publish dan sekaligus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentu saja melibatkan seluruh yang terkait untuk diambil langkah-langkah. Nah, mulai saat ini kepada orang tua, masyarakat, kalau ada anak yang demam atau diare, maka untuk tidak selalu langsung memberikan obat sendiri atau beli obat sendiri. Tetapi berkonsultasilah kepada dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan. Di sana tenaga kesehatan yang akan memberikan suatu arahan atau pengobatan mana yang memang aman bagi anak-anak. Nah, untuk sementara yang kalau hanya panas sedikit, itu bisa dilakukan dengan kompres hangat, minum air putih yang banyak, ya gitu, istirahat yang cukup sehingga anak itu bisa dengan antibodinya dia bisa mengendalikan keluhan yang ada. Terima kasih atas informasinya Pak, kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya. Terima kasih Bapak Muhammad Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan. Kita akan update seperti apa karena memang diharapkan bisa diketahui segera penyebabnya apa, bisa diatasi karena ini sudah mengancam atau bahkan sudah merenggut nyawa anak-anak dan juga balita di Indonesia. Ya. Terima kasih banyak Pak Syahril. Terima kasih, salam sehat.